Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat sebuah video untuk melengkapi tugas dari mata kuliah pengolahan citra digital. Oke, materi kali ini itu tentang color thresholding and fine contour, di mana kita ada sebuah project, yaitu projectnya tentang project tracking objek menggunakan color thresholding dan fine contour. Wah, menarik sekali ini. Oke, di video ini cukup menarik karena kita nanti menggunakan sebuah kamera, kemudian kita men-tracking sebuah objek. Oke, penasaran? Kita langsung saja ke programnya. Oke, di sini ada library-nya. Library-nya ini ketambahan satu library, yaitu tentang video I/O. Nah, video I/O ini digunakan untuk mengakses kamera yang ada di laptop kita. Nah, ini sudah dideklarasikan menggunakan video capture. Nah, video capture ini, fungsi ini ada di dalam dari video I/O ini. Nah, ini dideklarasikan dengan variabel cam. Oke, kamera sudah beres. Kemudian kita langsung lanjut ke deklarasi variabel HSV. Nah, nilai HSV ini ada 6 variabel, yaitu tentang upper bound, lower bound, itu untuk hue-nya, kemudian saturasinya juga, dan value-nya juga. Ini ada 6 ya variabelnya untuk nilai HSV-nya. Kemudian untuk morfologinya di sini ada opening size, kemudian closing size. Ya. Kemudian blur kernel ini digunakan untuk filter. Nah, ini dideklarasikan bertipe data integer ya, integer semua. Kalau blur kernelnya ini nilainya sudah sama dengan 1. Nah, kalau ini match, nah ini sudah dideklarasikan match source HSV-IMG, kemudian trace IMG. Nah, source-nya ini digunakan untuk sumbernya, kemudian HSV-IMG. Nah, ini untuk perubahan. Nah, untuk convert, nah untuk apa ya? Wadah convert dari source ke HSV, kemudian di thresholding. Nah, oke, langsung saja ke sini. Nah, kali ini kita awalnya menampilkan 3 dulu, yaitu tentang source frame-nya, tadi sumber frame-nya itu, kemudian HSV-nya juga. Nah, ini dari source dirubah ke HSV. Nah, setelah dirubah ke HSV, nah, kita threshold. Nah, ini kita tampilkan di sini ya. Nah, ini window ini digunakan untuk mengatur ukuran frame-nya secara otomatis. Nah, menariknya lagi, ini selain kita mengakses kamera seperti saya katakan awal tadi, di sini kita menggunakan GUI. Nah, di sini ada fungsi create track bar. Nah, di sini create track bar ini nanti kayak potensial lah. Nah, itu kalau di sini create track bar awal ini adalah judulnya blur kernel size. Nah, di sini untuk mengatur tingkat blur ring gambarnya, sumber gambarnya itu. Nah, itu kita taruh di source frame, ya kan? Nah, nilai di sini ada nilai blur kernel yaitu minimal dan maksimalnya, ya kan? Nah, nilainya blur kernelnya ini kan sama dengan 1 kan? Lah, itu nilainya, tapi nanti dimuncul di gambarnya nanti itu 0. Kemudian 0 sampai 10 saja, tapi nilai aslinya di dalamnya itu 1 sampai 21. Ini kan harus ganjil kan kalau kernel ini. Karena nilai 10 ini kok bisa 21? Nah, karena di sini nih. Nah, di sini kan ada. Kan semisal tadi kan nilainya maksimalnya 10. Jadi di sini 2 kali 10 ditambah 1. Jadi kan kalau operasi aritmatika perkalian dulu dong. Kalau yang didahulukan, jadi 2 kali 10 kan sama dengan 20. Kemudian ditambah 1. Jadi nilainya 21, di sini 21 juga. Oke, kita lanjut ke create track bar selanjutnya ini. Nah, di sini di threshold frame ada berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 create track bar. Nah, di sini yang saya kelompokkan ini adalah create track bar untuk HSV, yaitu di mana hue upper bound, kemudian
nilai hue-nya ini sudah dideklarasikan ini kan. Kemudian nilainya ini maksimalnya 255 karena kita menggunakan tipe data 8 bit. Gambar 8 bit. Nah, kemudian hue lower bound, saturasi upper bound sama saturasi lower bound, value upper bound, kemudian value lower bound. Oke, setelah itu ya ini ketambahan untuk morfologinya. Nah, ini ada opening size dan closing size. Opening size ini, nah di sini kan opening size sudah dideklarasikan di atas tadi bertipe data integer ya kan. Nah, ini untuk struktur elemennya ini kan 10. Memang di create bar nanti munculnya 10, cuman di dalamnya nanti nilainya itu enggak 10, tapi 21. Nah, 21 itu dari mana? Dari sini. Nah, dari sini. Ini kan tadi 2 kali opening size. Opening size ini kan tadi 10 ini kan. Jadi 2 kali 10 sama dengan 20, kemudian ditambah 1. Jadi 21,21. Nah, itulah nilai yang di opening size sama closing size. Nah, di sini ada cam open. Nah, untuk awal kita tidak memakai kamera dulu. Kita menggunakan source image. Nah, jadi kita mengambil gambar yang sudah ada di laptop kita. Nah, ini tahap ketiga kalau nggak keempat yang menggunakan kameranya. Oke, di sini ada cam open. Nah, di sini kan ada maksudnya 0. 0 ini itu kalau di laptop kita ini ada kamera internalnya itu jadi tipenya tipe 0. Jadi di sini angka 0 untuk mengakses kamera yang ada di laptopnya. Kalau laptopnya sudah ada bawaannya kameranya ya. Walaupun laptop saya ini kan tidak ada kameranya nih. Saya menggunakan webcam eksternal ya. Jadi ada cuma satu kamera di laptop. Nah, itu tetap yaitu menggunakan angka 0 untuk mengakses kameranya karena cuma ada satu kamera. Tapi kalau ada dua kamera, yaitu kamera internal yang sudah bawanya laptop dan kamera eksternal webcam. Nah, itu kalau kita ingin menggunakan webcamnya yang eksternal itu kita ganti dengan angka 1. Tapi kalau ingin menggunakan yang internal kita menggunakan angka 0. Nah, itu untuk cam.open dalam kurung itu tipe yang port mana yang mau kalian akses, port yang di internalnya cam dalam atau yang eksternalnya yaitu menggunakan webcam. Oke, di sini ada cam set. Nah, cam.set ini itu untuk frame ya, frame dari ukuran nanti kamera itu mengambil gambarnya itu framenya ukurannya seberapa. Nah, di sini ada ukuran yaitu panjangnya lebarnya itu widthnya ini lebarnya 320 pixel, kemudian tingginya 240 pixel ya kan, agar tidak terlalu besar juga. Oke, setelah itu kita tinggal dulu untuk cam opennya, kita lanjut ke ini source image. Nah, ini ya untuk mengambil gambar yang ada di laptop kita. Kemudian di ini Gaussian blur. Nah, karena pemfilteran dari materi minggu kemarin itu kan yang paling bagus yaitu kita menggunakan filtering Gaussian blur ya kan. Nah, jadi ini menggunakan filter Gaussian di mana ini inputnya source. Nah, inputnya source ini jadi input kemudian di-outputkan ke source-nya juga. Jadi dari input yang pure asli kemudian langsung ditaruh lagi ke source juga. Nah, itu sudah difilter kok. Nah, kemudian untuk ukurannya sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi nilainya 2 kali 10 ini kan 20 kemudian ditambah 1 jadinya ganjil kan ya untuk blur kanalnya ini jadi 21,21. Dan untuk standar deviasinya ini menggunakan 0,0. Oke, kemudian di sini ada GVT color. Nah, GVT color ini kan digunakan untuk mengconvert ya kan nilai dari sumbernya ini HSV
sumbernya ini nanti ditaruh outputnya ke HSV IMG. Nah, di sini kan ada color BGR to HSV. Jadi dari BGR ini dirubah ke HSV, dikonvert ya. Dikonvert ke nilai HSV. Nah, itu untuk kita mempermudah nanti untuk proses thresholdingnya. Karena thresholding kali ini kita menggunakan 3 warna. Nah, menarik lagi, ini ada fungsi baru nih untuk thresholdingnya. Kita menggunakan in range, yaitu in range ini ada HSV image ya, yang tadi sudah kita rubah, kan sudah bernilai HSV itu. Nah, kita rubah ke sini, ini jadi input. Nah, kemudian di sini kita menggunakan scalar karena tipenya array ya kan. Nah, sini ada hue lower bound, saturasi lower bound, dan value lower bound. Kemudian ini ada upper bound untuk hue, saturasi sama value. Kemudian outputnya ditaruh ke trace image. Ya. Kemudian ini nanti ini ada math of element. Nah, ini untuk morfologi ya kan. Ya, ini di sini menggunakan morfologi rectangular dengan ukuran struktur elemennya 21,21 dan poinnya ini nah ini poinnya 0,0. Kemudian kalau yang closing ini 1, jadi 1,1. Nah, oke, di sini kan ada morfologi X ya. Kemudian ini trace IMG ini untuk inputnya. Tadi setelah di threshold, kemudian di morfologi ya kan. Kemudian ditaruh lagi juga di trace image IMG-nya ini. Nah, di sini untuk open element untuk ini. Untuk morfologinya ya kan, di ini close element. Untuk deklarasinya udah dideklarasikan ke sini ya kan. Oke. Setelah itu, nah ini digunakan untuk menampilkan sebuah hasil dari kita hasil gambar yang sudah kita otak-atik, yaitu kita rubah ke ASV, kemudian kita thresholding juga. Oke, lebih jelasnya coba langsung saja kita runs. Oke, ini kita compile dulu. Oke, coba kita run. Nah, saya menggunakan es gedang hijau, es pisang hijau. Nah, kan mumpung puasa-puasa, biar lebih semangat puasanya. Nah, ini saya menggunakan es gedang hijau. Nah, biar semangat sambil menunggu buka puasa ya. Nah, di sini ini source frame-nya. Nah, di sini kan seperti saya katakan tadi, ini adalah ada GUI-nya ya kan, blue corner size. Nah, di sini blur corner size-nya ini, nah ini digunakan untuk ngeblurring gambarnya itu. Nah, ini kalau semakin besar ke kanan, nah ini semakin blur ya kan. Nah, terlihat perbedaannya. Jika 0 tidak blur atau pure asli gambarnya. Kemudian saya rubah ke angka 1. Nah, kemudian terlihat blur kan. Dan kalau saya maksimalkan, ini kan jadi 21 kan. Di dalam programnya 21, cuman kalau di sininya ini 10 di tampilannya. Oke. Ini untuk blurringnya. Nah, ini HSV-nya. Jadi setelah ini source frame-nya aslinya dirubah ke HSV frame. Nah, dirubah ke HSV frame-nya ini. Nah, ini tampilannya ditampilkan secara RGB, tetapi ini sebenarnya nilai HSV. Nah, kemudian sekarang ini kita coba threshold ya kan, threshold. Pertama, hue-nya kita maksimalkan, saturasinya kita maksimalkan, kemudian value-nya kita maksimalkan.
Oke, tadi sudah saya cari. Kalau saya ingin menampilkan cuma di apa ya, yang di warna hijaunya ini, warna hijau pisangnya ini, ya kan? Warna hijaunya ini itu sekitar ini 55. Oke, kemudian ini 38. Nah, ya kan? Ini terlihat. Nah, ini terlihat warna warna hijaunya, hijau yang ada di sini ya kan? Yang di pisang maupun ini daun pandan ini. Iya, ini daun pandan. Nah, ntar kita amati. Nah, di mana-mana. Nah, di sini kan ada. Nah, ini kan in range threshold. Jadi di threshold kalau nilai HSV-nya itu batasnya ada di dalam nilai HSV, itu nilainya akan 1. Jadi akan putih ya kan. Tapi kalau nilai thresholdnya di luar nilai HSV-nya itu, maka dia akan 0. Jadi kalau di tampilan gambar ini, loh, ngapain ini muncul? Close. Tampilan gambar ini. Nah, ini yang muncul putih ini yang ada di dalam antara nilai HSV upper sama lower bound ya. Yang gelap ini yang di luar nilai upper bound sama lower boundnya. Oke, semisal nah ini untuk menentukan warna yang kita pilih itu menggunakan hue. Nah, kalau ingin ini kan saya pilih warna hijau. Nah, ini kan ada warna hijau gelap sama hijau terang. Nah, untuk mengatur gelap terangnya itu kita menggunakan saturasi ini. Nah, ini saturasi ini kita naikkan. Nah, karena kan saturasi tadi kan untuk mengatur kecerahannya juga ya kan. Nah, ini sekitar berapa ya? 211. Nah, ini kemudian untuk memperbagus untuk ini untuk kegelapannya. Kegelapan. Nah, kita naikkan. Nah, sekitar 174. Nah, ini kan. Nah, kalau gitu ini kan terlihat ini warna gelapnya ya kan. Ini warna cerahnya ya kan. Cerahnya dari warna hijau. Nah, ini kalau tak giniin. Nah, kalau ini saturasinya tak kurangin. Wih, kok ke kanan. Nah, ini warna yang apa? Warna hijau gelap yang muncul sama ini yang terang juga. Oke. Nah, oke, ini misal gini ya. Oke. Nah, ini untuk opening size ini kan digunakan untuk memperbesar warna hitamnya ya kan. Kalau closing kan memperbesar warna putihnya, memperlebar ya kan, memperlebar warna putihnya. Oke, untuk percobaan pertama udah sukses, kita lanjut ke percobaan kedua. Percobaan kedua ini kita menggunakan kontur ya, kita menampilkan kontur. Jadi ini perlu kita buka dulu, kita aktifkan. Kemudian untuk kontur ini nyala. Nah, untuk kontur bentar. Ini ini enggak diaktifkan dulu, nanti saja. Nah, cukup ini aja dulu. Nah, untuk kontur ini, nah ini kan ada vektor. Nah, ini ada vektor vektor kontur dan hierarki. Jadi konturnya ini nanti disimpan ke dalam hierarkinya ya kan. Kemudian ini ada kontur drawing. Nah, ini dideklarasikan kontur drawing. Dan di sini ada trace
IMG dengan ukuran size di sini ada CV yaitu 8 integer assigned. Nah, kalau nggak salah itu channel 3. Oke. Nah, di sini kan find contour. Nah, di sini untuk berguna untuk mencari kontur yang ada di gambarnya ini. Jadi di sini ini trace image sebagai input, kemudian ini konturnya dan ini nilai hierarkinya. Oke. Di sini kita menggunakan CV chain approx simple karena kalau dari video ini mana ya? Nah, ini kalau kalau apa? Kita menggunakan chain approx simple itu apa? Ngambil gambarnya itu diambil cuma pojok-pojoknya saja. Nah, ini diambil pojok-pojoknya saja karena untuk meringankan pengambilan gambarnya nanti. Pemrosesannya itu supaya lebih ringan. Nah, makanya itu kita menggunakan chain approx simple. Tapi kalau pakai yang approximation method, yang apa chain approximation non itu diambil semua ya. Nah, ini yang membuat berat pemrosesannya. Makanya ini menggunakan CV chain approx simple dan poinnya ini 0,0. Nah, kemudian di draw konturnya ini ya ini untuk menggambarkan konturnya. Di sini ada bukan paling di sini ada scalar ya kan, di sini untuk warna BGR-nya ini ada blue, green dan red. Jadi untuk nilainya nanti digambar menggunakan warna red ya kan. Kemudian satunya ini untuk ketebalannya dan 8 ini untuk tipe garisnya. Dan 0-nya ini untuk offsetnya ya kan. Oke. Lah I-nya ini tuh ya ini digunakan ini untuk menggambar kontur. I-nya ini ditemukan nanti kontur yang paling baik, yaitu misal kita menggunakan metode kontur ya. Nah, ini di perulangan ini lah, ini perulangannya ini sampai berapa sampai konturnya paling baik. Kalau sudah paling baik ya sudah selesai, itu konturnya yang kita dapat, tergantung kontur yang kita pakai. Nah, oke. Kita coba kita run. Oke, alhamdulillah nggak error. Biasanya kalau lama itu error, kaget saya. Oke. Bentar. Ini belum tampilin. Ya nggak keluar nanti. Oke. Nah, ini keluar kontur frame-nya. Kontur short frame, high frame, ini tak rubah kedua wis. Nah. Oke, kontur frame. Nah, kontur frame. Nah, ini misal. Nah, misal ini tak mentokin sama kayak tadi ya. Ini nilainya 100, nilainya 55. 55 lah. Nah, ini konturnya ini kan sudah tergambar. Jadi ini konturnya tergambar semua, ya kan? Dengan menggunakan warna merah. Nah, dengan cara mengatur HSV-nya, kemudian
mengatur openingnya, closingnya juga. Nah, selama kita mengatur ya perulangan tadi ini, selama kita mengatur, nah mengatur kayak gini, itu perulangannya yang di dalam itu jalan itu. Nah, kalau sudah berhenti gini, nah udah berhenti, jadi ini kontur yang paling baik, jadi sudah selesai dalam perulangannya. Nah, inilah tampilannya dari kontur yang dari gambar es pisang hijau. Seperti itu. Oke. Oke, percobaan kedua udah beres, udah mantul. Nah, sekarang ini. Nah, kita mencoba men-tracking bukan men-tracking ya. Ya men-tracking atau melingkari sebuah objek. Nah, nanti kalau sudah kita lingkari objek-objeknya itu, lah itu berfungsi untuk men-tracking. Oke, kalau kita men-tracking, nah itu yang kita perlukan, ini kita aktifkan. Bentar. Dan ini juga. Nah di sini fungsi ini yang di sini ada min closing circle. Sebenarnya ada kotak sama circle. Lah ini kita menggunakan circle. Nah maksudnya min close and closing in circle ini mana tadi? Ini min and closing circle ini kalau di materinya ini tadi. Nah ini kalau yang hijau ini menggunakan bounding rectangular ya kan. Jadi semuanya ini dikotai ya kan. Kalau pakai minimum itu seminimum mungkin di sebuah objeknya ini dikotai. Kalau kita menggunakan circle jadi ya itu seminimum mungkin juga di apa namanya dilingkari. Tapi ini minimum and closing circle. Jadi minimum area. Lanjut ke programnya. Di sini kita kan aktifkan circle ya, itu counter drawing. Kemudian di counter drawing ini kan ada centernya juga, kemudian ada radiusnya ya kan. Di circle-nya ini kan ada kontur, jadi di sebuah objek nanti kan ada sebuah kontur, jadi setiap kontur nanti dilingkari, kemudian centernya dan radiusnya. Semisal ada 5 kontur ya kan, jadi ada 5 center sama 5 radius. Nah ini scalar ini greennya ini nanti di lingkarannya itu warnanya hijau. Nah yang ini sama untuk ketebalan dan ini garisnya, tipe garisnya. Supaya lebih teliti ini menggunakan 8. Coba kita run, compile dulu. Alhamdulillah. Wih, minimize. Ini apa sih rek? Taruh sini. Ini tak taruh sini. Ini view naik, saturasi tak naikkan. Nah itu terlihat tadi. Ini ini tadi sekitar 55. Nah ini terlihat ya kan, objek-objeknya ini bisa dilingkari, tracking. Coba
kalau cuma satu. Kalau satu tadi nilainya berapa sih? 211 11 sama 174. Oke, jadi terlihat kan di sini ada kontur. Nah, itu dilingkarin. Cuma ini mengatur satu kontur. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada 3 kontur. Nah, ini kita bisa melingkari 3 kontur ini. Jadi setiap ada kontur itu dilingkari karena di sini kan ada 3 titik nih. Nah, itu tadi dilingkari. Itulah fungsi yang tadi di sini ada circle. Mana? Min enclosing circle sama circle, ya kan? Nah, jadi ini seminimum mungkin kan dilingkarinya karena kita menggunakan min enclosing circle. Oke, kalau gitu ini sudah berhasil tahap ketiganya. Sekarang coba kita menggunakan kamera. Oke, kalau kita menggunakan kamera itu ini dimatiin. Ini kita akses. Bentar, saya karena menggunakan webcam. Oke. Oke, webcamnya udah saya nyalain. Ini kita nyalain, kemudian source-nya ini kita taruh di sini. Oke, kita save, kemudian kita compile. Oke, kemudian coba kita jalankan. Ini kan terlihat wajah saya. Enak. Oke, di sini kan. Nah, ini contour frame, ini source frame-nya. Ini kan kalau oke. Saya gini biar rapi, biar enak menganalisanya nanti di tengah-tengah. Oke. Di sini kita coba ini ya, ini warnanya hijau. Ini klip ini. Oke, kita nyalain. Taruh sini dong biar enak. Nyalain. Oke, tracking. Cari yang bagus. Dulu malah hilang. Nah, ini sudah ke tracking. Ntar lihat yang ini ya, lebih enak kalau kita ngelihat ini, jangan lihat yang ini. Kalau lihat ini kan kelihatan nih, yang putih ini nanti pasti ke tracking. Ini kita gelapkan. Ini mendinginnya, bablas. Putihnya, gelap no. Nah, ini
dulu hilang. Nah ini sudah ke tracking ya kan, kameranya udah nge-tracking sebuah objek. Jadi closingnya coba saya perlebar. Nah udah ke tracking. Jadi kemanapun benda ini bergerak, maka lingkarannya akan mengikuti. Keren nek sauer. Oke, sorry. Saya takjub ya, karena ini kayaknya nanti kalau di bidang industri ini banyak manfaatnya ini. Ini bisa dibuat mobil pintar ini. Jadi mobil nggak usah disetir, cukup ditaruh kamera depannya, nge-tracking zebra cross, jalan sendiri. Aman lah ini. Oke. Kali ini dari video ini sudah berhasil. Mungkin cukup sampai sini saya menjelaskan tentang project threshold, color thresholding dan fan contour ini. Bila mana saya ada salah, saya minta maaf karena saya pun juga masih belajar. Nanti juga akan saya lebih pelajari lebih lanjut untuk bisa mahir tentang ini bagus, ini menarik. Oke, terima kasih untuk ilmunya. Untuk Pak Noven, terima kasih banyak atas ilmunya yang sudah Bapak berikan, sangat bermanfaat sekali. Saya akhiri bila mana saya ada salah. Semoga puasanya semangat. Oke, ya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.